Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembawa pesan, kembali hadir ke hadapan Anda, untuk membawakan kisah-kisah para nabi, para rasul, para sahabat, dan orang-orang soleh. Dan semoga dari kisah yang akan disampaikan ini, bisa memberikan banyak manfaat buat kita semua. Ada seorang raja, bersama pengiringnya yang baru saja keluar dari istananya, berpapasan dengan seorang peminta-minta. Sang raja lalu menyapa sang peminta-minta tersebut. "Apa yang kau inginkan dari saya?" Sang peminta-minta tersenyum dan berkata, "Tuanku bertanya kepada hamba, seakan-akan tuanku dapat memenuhi permintaan hamba." Sang raja merasa tertantang. "Tentu saja saya dapat memenuhi permintaanmu. Apa yang kau minta katakanlah." Maka menjawablah sang peminta-minta, "Berpikirlah 2 kali hai tuanku, sebelum tuanku menjanjikan apa-apa." Rupanya sang peminta-minta ini bukanlah sembarang peminta-minta. Namun sang raja tidak merasakan hal itu. Bahkan sang raja timbul rasa angkuhnya karena mendapat nasihat dari sang peminta-minta yang menurut sang raja tidak patut dilakukan oleh orang yang hina itu. "Sudah saya katakan, apapun permintaanmu dapat saya penuhi. Saya adalah raja yang paling berkuasa dan kaya raya. Apa sih keinginanmu itu yang tidak dapat saya kabulkan?" Maka berkatalah sang peminta-minta tersebut, "Permintaan hamba sederhana saja tuanku. Tuanku lihat mangkok penada sedekah ini. Dapatkah tuanku mengisinya penuh dengan apa saja yang tuanku inginkan?" Bukan main sang peminta-minta berkata sebaliknya, "Apa saja yang tuanku inginkan?" Maka dengan geram sang raja memanggil bendahara kerajaan yang ikut dalam rombongan itu. "Isikan penuh mangkok orang hina ini dengan emas." Bendahara kerajaan membuka pundi-pundinya yang berisi emas, lalu dituangkannya emas dari pundi-pundi itu ke dalam mangkok sedekah sang peminta-minta. Aneh, pundi-pundi besar yang berisi emas itu tidak dapat mengisi penuh mangkok itu. Menyaksikan bendahara kerajaan pulang balik antara gudang perbendaharaan kerajaan dengan tempat kejadian yang aneh itu, maka seisi penghuni istana datang berkumpul. Bahkan rumor pertandingan itu sudah melebar ke segenap penjuru ibu kota kerajaan. Maka berduyun-duyunlah penduduk datang menyaksikan pertandingan itu. Lagi dan lagi mangkok itu diisi si bendahara. Lagi dan lagi seakan-akan mangkok itu bolong tak berdasar. Namun sang raja tidak mau kehilangan muka di hadapan rakyatnya. Lagi dan lagi sang raja memerintahkan si bendahara untuk terus mengisi mangkok itu. Mangkok itu tetap kosong walaupun seluruh perbendaharaan kerajaan yang terdiri dari emas, intan berlian, permata, minuman nikam telah habis dilahap mangkok sedekah itu. Akhirnya sang raja mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa menyerah kalah. Sang raja jatuh bersimpuh di kaki sang peminta-minta. Dengan terbata-bata, sang raja bertanya kepada sang peminta-minta yang bukan sembarang peminta-minta itu, "Dapatkah tuanku memenuhi permintaan hamba sebelum tuanku berlalu dari tempat ini? Itu mangkok sedekah sebenarnya terbuat dari apakah gerangan?" Peminta-minta itu menjawab sambil tersenyum, "Mangkok itu terbuat dari keinginan nafsu manusia yang tanpa batas. Itulah yang mendorong manusia senantiasa bergelut dalam hidupnya. Engkau menginginkan sesuatu, pada awalnya ada kegembiraan, gairah memuncak di hati dan pengalamannya mengasihkan. Dan akhirnya, jika engkau telah mendapatkan keinginan itu, semua yang telah kau dapatkan itu akhirnya tidak ada lagi artinya bagimu. Semuanya hilang ibarat intan berlian yang masuk ke dalam mangkok yang tak beralas itu. Kegembiraan dan gairah yang memuncak di hati serta pengalaman yang menyenangkan itu hanya dirasakan selama dalam proses untuk mendapatkan keinginan itu.
Apalagi jika keinginan telah tercapai, maka tatkala itu apa yang tadinya diinginkan akan lenyap lagi di telan mangkok yang tak berdasar itu. Datang lagi keinginan baru, setelah tercapai, hilang lagi di telan mangkok. Lalu, sang raja itu pun bertanya kembali, adakah cara untuk dapat menutup alas mangkok itu? Oh, ada, yaitu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil ia berjalan melintasi lapangan di depan istana, kemudian raib dari pandangan mata orang-orang, termasuk si raja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.